Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, kekuatan militer memang menjadi salah satu bisa dikatakan gengsi begitu bagi negara-negara untuk menunjukkan seberapa besar power mereka untuk bisa mempertahankan kedaulatan negara mereka masing-masing. Di global tentunya, kalau kita lihat bagaimana peta kekuatan militer, memang dari tahun ke tahun tidak begitu banyak perubahan. Masih negara-negara dengan anggaran militer yang cukup besar, dengan kekuatan militer yang sangat besar yang masih menjadi basis-basis atau negara-negara dengan kekuatan militer terbesar. Kita lihat bagaimana proporsi dan juga seberapa besar kekuatan dari masing-masing negara yang berada di global. Kita ulas di pagi hari ini. Adu kuat militer global. Kita lihat bagaimana negara atau 5 besar negara dengan kekuatan militer terbesar versi dari tentunya Global Firepower 2020 yang baru saja dirilis. Jadi ini adalah versi dari GFP atau Global Firepower yang menempatkan tentunya Amerika Serikat menjadi negara pertama dengan kekuatan militer terbesar. Berbicara soal populasi manusia atau populasi orang, memang Amerika Serikat berada di angka 329 juta, berada di bawah dari China 1,38 miliar. Tapi apa sebenarnya yang menjadi indikator sehingga Amerika Serikat menjadi negara dengan kekuatan militer terbesar? Beberapa indikatornya tentunya dirangkum oleh GFP, salah satunya adalah bagaimana ketersediaan SDM. Jadi adalah bagaimana orang-orang dari 329 juta populasi di Amerika Serikat, 144 juta itu adalah orang-orang yang siap untuk angkat senjata atau mungkin siap untuk berperang ketika misalnya terjadi sesuatu keadaan gawat darurat atau genting yang menyerang begitu Amerika Serikat. Sedangkan untuk SDM terlatih, Amerika Serikat itu memiliki 119 juta SDM terlatih. Total personel aktif dari total personel militer dari Amerika Serikat hanya 2,26 juta orang saja, tapi personel aktifnya 1,4 juta orang dan memiliki juga personel cadangan 860 ribu personel cadangan. Untuk kekuatan militer di udara, Amerika Serikat memiliki alutsista 13.264 buah, baik dari helikopter penyerang, rudal, dan segala macamnya. Amerika Serikat memang bisa dikatakan jauh di atas rata-rata dari untuk alutsista di sisi udara. Lalu di sisi darat untuk tank dan juga kendaraan tempur di darat, Amerika Serikat memiliki 51.113 kendaraan tempur untuk di darat. Sementara untuk laut memiliki pertahanan keamanan 490 alutsista. Mau itu adalah kapal perang, kapal induk dan segala macamnya, ya ada 490 untuk mempertahankan kedaulatan wilayah laut Amerika Serikat, atau mungkin juga sekarang Amerika Serikat sedang berpatroli di kawasan Laut China Selatan sehingga menimbulkan ketegangan antara Amerika Serikat dan juga China. Nah, nomor 2 ditempati oleh Rusia. Jadi negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin ini memiliki total populasi manusia 142 juta, ketersediaan SDM yang siap angkat senjata atau mungkin kesiapan untuk membela negara mereka adalah 69,6 juta, dan untuk SDM terlatihnya 46,6 juta. Total personel militernya adalah 3 juta personel, memang jauh lebih di atas dari Amerika, tapi personel aktifnya hanya 1 juta orang begitu, dan untuk personel cadangannya adalah 2 juta orang. Nah, untuk kekuatan alutsistanya, Rusia itu memiliki 4.163 di udara atau alutsista untuk udara, baik helikopter serang, helikopter logistik dan segala macamnya. Untuk darat itu memiliki 54.396, lebih banyak sebenarnya dari Amerika Serikat, tapi memang Rusia ditempatkan di posisi kedua. Dan untuk di laut 603 alutsista begitu di laut, tapi secara anggaran Amerika jauh lebih besar. Nanti kita lihat bagaimana anggaran untuk pertahanan keamanan Amerika Serikat. Nah, untuk nomor 3 ada China begitu ya, yang bisa dikatakan versus antara Amerika Serikat dan China memang sering sekali terjadi di berbagai lini persaingan kedua negara ini. Untuk manusia, jumlah populasi China itu sangat besar di dunia, 1,38 miliar populasi manusia yang berada di China. 752 juta orang di China itu menjadi SDM yang tersedia, lalu SDM terlatihnya 621 juta orang, lalu untuk tentunya total personel aktifnya 2,96 juta. Personel aktifnya 2,18 juta, total militernya adalah 2,96 juta, dan juga untuk personel cadangannya 510 ribu orang. Alutsista China ya juga tidak main-main, 3.200 untuk pertahanan udaranya, lalu 46 ribu di sisi daratnya, baik tank, kendaraan tempur, senjata, dan segala macamnya, dan juga 700
777 untuk pertahanan keamanan di sisi laut atau alutsista untuk lautnya. Nah, posisi keempat ada India begitu ya. Jadi negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi ini memiliki populasi yang sangat besar juga di bawah China. 1,2 miliar manusia hidup di India. Ketersediaan SDM-nya 622 juta untuk bisa diandalkan begitu ya. Kalau terjadi sesuatu keadaan genting begitu di India. Lalu SDM terlatih India 494 juta, personel militernya 3,54 juta, personel aktifnya 1,44 juta, dan juga personel cadangannya 2,1 juta. Alutsistanya juga tidak main-main, 2.123 untuk udara, di darat 17.539 dan lautnya 285. Negara kelima adalah Jepang, tentunya ini menjadi negara yang bisa dikatakan tidak bisa dianggap remeh begitu untuk kawasan Asia Pasifik, khususnya mungkin Jepang yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan biasanya terlibat ketegangan juga dengan China ya. Dengan total populasi 126 juta orang, 53 juta SDM atau ketersediaan SDM Jepang, SDM terlatihnya 43 juta, biasanya mungkin dilatih secara wajib militer dan segala macamnya, 303.000 untuk total personel militernya, lalu 247.000 untuk personel aktifnya. Untuk alutsista Jepang ada 1.561 untuk udara, lalu 4.971 untuk darat, dan 155 untuk laut. Nah, tadi yang saya katakan, kenapa sih sebenarnya Amerika Serikat itu menjadi negara dengan kekuatan militer terbesar nomor 1 versi GFP? Karena anggaran militer Amerika Serikat itu sangat besar. 750 miliar US dollar dialokasikan dari belanja negara Amerika Serikat untuk atau khusus untuk pertahanan keamanan. Untuk beli pesawat, untuk melatih angkatan militer mereka baik udara, laut, dan segala macamnya, terus melindungi kedaulatan negara. Ya sering sekali kita melihat pasukan militer Amerika Serikat itu ditempatkan di beberapa daerah-daerah konflik. Misalnya, ya mungkin karena itu adalah fokus atau salah satu fokus dari Amerika Serikat ya, menaruh di kawasan Timur Tengah dan segala macamnya. Bisa dikatakan banyak yang agak nyinyir mengurusi begitu, ikut campur tangan dengan urusan negara lain sehingga menaruh begitu ya kekuatan militer Amerika Serikat di beberapa negara khususnya daerah kawasan Timur Tengah. Nah, yang kedua, China dengan total anggaran terbesar militer juga di dunia 237 miliar US dollar. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana Indonesia? Posisi keberapa negara kita ini? Nah, dari versi indeks dari GFP, Indonesia itu berada di posisi 16 dari 138 negara dengan kekuatan militer terbesar di tahun 2020. Populasi Indonesia 262 juta, salah satunya saya atau mungkin Anda juga yang sedang menonton. Ketersediaan SDM yang bisa angkat senjata atau siap begitu adalah 130 juta SDM ya. SDM terlatih 108 juta orang, sedangkan total personel militernya baik angkatan udara, laut, dan darat serta Polri begitu adalah 800.000 bisa dikatakan untuk personel militernya. Personel aktifnya 400.000 dan cadangannya 400.000. Untuk berbicara soal alutsista tentunya untuk Indonesia, kalau kita cek bagaimana ketersediaan alutsista Indonesia, untuk udara adalah 462 alutsista, baik helikopter, helikopter logistik, helikopter serang, dan segala macamnya. Untuk darat 2046, sedangkan laut 282, baik kapal pemantau atau kapal bisa dikatakan yang melakukan pemantauan di daerah-daerah perbatasan yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan beberapa negara tetangga, ya total jumlahnya adalah 282. Nah, berbicara soal anggaran, itu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memang adalah salah satu kementerian yang bisa dikatakan memiliki anggaran terbesar setelah Kementerian PUPR dan juga Polri begitu. 3 besar kalau di APBN 2020, Kementerian Pertahanan, PUPR, dan juga Polri memang memegang anggaran besar. Nah, kalau untuk 2020 anggaran dari Kemenhan itu 131,2 triliun rupiah. Bisa Anda cek di APBN kita, itu adalah nilainya 131,2 triliun rupiah. Nah, untuk di APBN 2021 naik itu sekitar 16% menjadi 137 triliun rupiah. Memang kalau tadi ada beberapa pengamat juga seperti Bu Kony bilang, ya anggarannya sebenarnya masih cukup kecil begitu. Kalau untuk anggaran pertahanan keamanan khususnya di Kementerian Pertahanan 137 triliun rupiah. Ya yang terjadi saat ini dengan total 137 triliun rupiah yang dialokasikan untuk 2021, ya memang ada rencana dari Pak Prabowo begitu untuk membeli beberapa alutsista baru untuk Indonesia, termasuk pesawat, jet, dan segala macamnya, dan juga memperbaiki alutsista negara kita ini karena
berbicara soal pertahanan dan juga keamanan negara kita. Nah, kalau di Asia Tenggara begitu, Indonesia itu menjadi negara nomor 1 dengan kekuatan militer atau indeks kekuatan militer yaitu 0,2544. Jadi semakin mendekati angka 0,000 itu berarti semakin bagus begitu indeks kekuatan militer dari sebuah negara. Jadi untuk kekuatan militer di tingkat ASEAN, Indonesia itu menjadi peringkat pertama. Dan anggaran militernya versi dari GFP tadi 7,6 miliar US dollar versi GFP ya. Nah, kalau kita lihat untuk yang kedua ditempati oleh Vietnam dengan indeksnya itu adalah 0,3559. Anggaran militer Vietnam memang di bawah kita juga 5,5 miliar US dollar. Lalu yang ketiga adalah Thailand begitu dengan indeksnya 0,3571. Anggaran militernya mendekati kita ya, 7,1 miliar US dollar. Yang keempat adalah Myanmar dengan tentunya anggaran militernya adalah 2,65 miliar US dollar, indeksnya 0,5691. Negara tetangga kita, Malaysia begitu, indeksnya adalah 0,6546 dengan anggaran militer 4 miliar US dollar. Memang kalau berbicara soal pertahanan keamanan negara, ini berbicara soal ideologi dan juga tentunya bagaimana mempertahankan gengsi dan juga ideologi negara kita agar tetap bisa berada di garis terdepan. Nah, berbicara juga soal anggaran militer, saatnya mungkin harus ada pembenahan begitu. Karena kalau kita lihat memang perang bukan bisa dikatakan terjadi antara ketegangan di satu medan perang dan segala macamnya. Tapi perang berbasis proxy war ini yang juga harus diwaspadai oleh beberapa negara. Termasuk mungkin ketegangan yang terjadi di beberapa kawasan termasuk di kawasan Asia di Laut China Selatan.